Saudara, Rumah Sakit Darurat Khusus Corona di Wisma Atlet telah memulangkan 192 pasien corona. Riset gabungan lintas universitas memperkirakan jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta jauh lebih banyak dari yang selama ini diketahui. Bahwa kita semua saat ini dalam suasana keprihatinan yang mendalam. Kita dalam situasi kondisi bencana nasional. Dalam rangka untuk mengejar target pemeriksaan laboratorium antigen berbasis pada real-time PCR, kita sudah mendatangkan lagi sebanyak 150.000 reagen PCR. Dan ini akan segera untuk kita distribusikan ke laboratorium-laboratorium yang sudah menjadi jejaring dalam pemeriksaan COVID-19. Ibarat perang, dokter, perawat, tenaga non-medis yang bekerja di fasilitas kesehatan di segala tingkatan kini menjadi yang terdepan melawan COVID-19. Nge-podcast ikut lawan Corona. Di rumah aja yuk. Jaga jarak, Rajin-rajin cuci tangan. jaga makanan dan kesehatan. Hai, Bukan Podcast hadir lagi. Hai. Semangat sekali hari ini. Semangat sekali karena kita sudah 4 minggu WFH. Yes. Nggak kerasa ya, udah sebulan loh Dan kita. kayaknya mungkin udah nggak kerasa, kayaknya bosannya per hari, tapi setelah dilihat-lihat ternyata udah lumayan lama ya gitu. Mungkin sudah mulai terbiasa kali ya. Iya, dan akhirnya ya udahlah ya, dijalanin aja gitu kan ya. Terus sekarang juga udah seminggu PSBB di Jakarta. PSBB ya, betul. Terus juga bakal berlanjut ke kota-kota sekitar ya. Ya betul, untuk Depok ini kita tapping ini hari Rabu 15 April 2020. Dan ini adalah hari pertama PSBB untuk wilayah Depok, Bekasi, Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Jadi untuk 5 wilayah di Jawa Barat ini adalah hari pertama PSBB. Setelah DKI udah duluan kemarin ya. Iya. Kalau hari ini tuh sudah mencapai 5.000 yang positif. Sejujurnya gue sudah sejak mungkin 2 minggu yang lalu ya menghindari melihat update sudah berapa korban yang positif COVID ya, karena jujur gue merasa beberapa ciri kayaknya gue stres gitu. Iya serius. Jadi parno ya. Yang biasanya banyak banget kegiatan, nonstop gitu kan, dari pagi ketemu pagi lagi, banyak banget kegiatan yang harus dikerjain. Sementara sekarang pengen ngerjain ini terhambat, pengen itu juga berkurang intensitasnya. Jadi gue lebih memilih yang menghindari berapa sih update yang ada sekarang gitu. Iya, tapi emang ada baiknya juga diupdate setiap hari karena agar supaya orang tahu bahwa ini tuh bukan main-main gitu kan, karena kan masih banyak yang kita lihat orang-orang masih menganggap sepele kan. Nah, kita itu kan sekarang kan sering berpendapat sama melihat atau mengambil kesimpulan dari media, dari grup WhatsApp, dari obrolan gitu-gitu kan. Jadi mungkin ada baiknya kalau sekarang tuh kita melihat dari sisi dokter. Ya enggak? Ya betul banget. Kebetulan hari ini kita lagi pengen ajakin ngobrol 2 orang dokter yang tadi udah kita sempet hubungin sebelumnya. Dan yang bersangkutan bersedia untuk menjelaskan. Sebenarnya kita pengen ngebahasnya lebih ke gini, banyak banget hal-hal yang simpang siur, itu yang pertama ya. Apalagi soal kesehatan. Terus berjemur sampai detik ini lo masih masih menemukan informasi simpang siur tentang jam berapakah berjemur itu seharusnya dilakukan. Iya betul. Iya nggak sih? Soal makanan apa aja sih sebetulnya yang harus dipersiapkan gitu-gitu kan. Iya. Soalnya gue ngerasa sebagai ibu rumah tangga ya, asik. Sebagai ibu rumah tangga, jujur aja gue udah mulai kehabisan ide nih, kira-kira makanan apa lagi gitu. Terus malah biasanya kalau kita mentok ya, aduh nggak bisa, bingung nih masak apa lagi. Akhirnya beralih lah ke mie instan misalnya, gitu-gitu yang gitu. Yang paling gampang ya, simple.
itu. Jadi ini kan di masa sekarang ini kita harus benar-benar ngejaga kesehatan ya. Jadi kita cobain ngobrol banyak sama ada teman kita namanya Ratri dan juga Yayat. Mereka berdua ini adalah tenaga kesehatan. Yang satu di Garut, yang satu di Semarang tugasnya. Wow, jauh ya kita hari ini nelfonnya. Jauh banget. Jadi kita mudah-mudahan bisa dapat. Jadi ada Ibu Dokter Ratri. Ibu Dokter Ratri sama Bapak Dokter Yayat. Bapak Dokter Yayat. Oke. Oke, ini coba kita telepon ya. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, apa kabar? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam. Ibu dokter lagi tugas atau gimana nih hari ini? Ini sih aku lagi on call ya di rumah. Halo. Halo, selamat malam Pak Dokter. Halo, selamat malam. Oke, ini kita udah bergabung berempat nih. Ada saya Nisa, ada teman saya Robi, ada temannya Pak Dokter, Bu Ratri. Oh iya. Halo, Dokter Yayat. Apa kabar? Baik, sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Maaf tadi nunggu lama ya. Nggak apa-apa Pak Dokter. Nggak bisa dimaafin lah. Oke, selamat malam Pak Dokter Yayat, Bu Dokter Ratri. Selamat malam Mas Robi, Mbak Nisa. Selamat malam. Pak Dokter, suaranya agak sedikit kecil Pak Dokter. Iya, kurang keras ya. Nah ini udah cukup nih. Oh iya, agak teriak dikit mungkin ya. Oh oke. Ini Bu Dokter Ratri ini di Garut ya, bertugas di Garut, dan Pak Dokter Yayat ini di Semarang, betul? Di Semarang, betul. Oke. Pak Dokter, Bu Dokter ini ikut menangani COVID juga kah atau gimana? Aku sih so far baru PDP aja ya, soalnya hasil labnya belum ada yang keluar. Jadi kalau COVID confirm, kalau Garutnya belum ada info dari Kemenkes apakah sudah ada yang positif atau belum. Kalau aku di kecamatan di ininya tempat yang tugas lebih terpencil daripada Garut, di Pamengpek Garut. Oke. Masih nol ya? Jangan masih nol terus dong. Akan nol terus. Amin. Pak Dokter Yayat gimana di daerahnya? Kebetulan kan saya sedang pendidikan, kebetulan baru selesai kemarin. Jadi posisi sekarang sedang tidak menangani pasien sih bulan ini ya. Bulan kemarin. Oke, ini Bu Dokter Ratri sama Pak Dokter Yayat. Sebelumnya nih kan kita emang ngelihat banget sekarang ini di Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena COVID-19. Nah, tapi yang terjadi di saat ini kan kasusnya naik terus karena sebagian besar rakyat Indonesia itu masih belum paham seberapa bahayanya dan apa yang harus dilakukan dengan adanya virus corona ini kan gitu. Nah, yang pengen kita tahu adalah bisa diceritakan dari segi kedokteran info yang didapat atau ilmu yang didapat mengenai virus corona ini tuh sebenarnya gimana sih gitu. Siapa dulu nih yang jawab nih? Dokter Ratri dulu apa saya dulu? Boleh, Dokter Yayat dulu boleh. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk COVID-19 ini kan penyebabnya virusnya namanya SARS-CoV-2. SARS itu kan ini acute respiratory syndrome atau penyakit saluran nafas akut yang berat yang disebabkan karena virus. Jadi virusnya namanya SARS-CoV-2, Corona V-nya virus, 2-nya 2 karena dulu ada SARS-CoV pertama itu yang terjadi di Hong Kong tahun 2003-2004. Cuman virusnya berbeda, bukan virus yang sama, tapi dari keluarga sama. Imbasnya apa? Imbasnya di dalam komunitas ini tidak ada kekebalan sama sekali karena virusnya betul-betul virus baru. Tapi dari keluarga besar coronavirus tadi. Makanya waktu ketika muncul pertama kali dinamakan novel coronavirus. Novel itu artinya baru, sebelumnya nggak ada gitu. Nah,
novel itu Ya. baru, oke. Baru. Nah, novel itu dalam bahasa kedokteran artinya baru. Nah, penyakit seperti ini bahayanya adalah dia bisa menyerang siapa saja karena tidak ada orang di dunia ini yang punya imunitas terhadap SARS-CoV-2. Nah, virus corona SARS-CoV-2 ini sama dengan SARS-CoV-1 menyerang respiratory ya, saluran nafas. Jadi reseptor dia ada di sepanjang saluran nafas, tetapi yang agak unik dia ini di S2, reseptornya namanya S2, dia tidak hanya di saluran nafas, dia ada di jantung, dia ada di ginjal, dia ada saluran pencernaan. Jadi makanya gejalanya walaupun dominan saluran nafas, tapi kemudian dalam perkembangannya dia menyerang juga jantung seperti orang serangan jantung, menyerang ginjal seperti orang gagal ginjal, menyerang saluran pencernaan dan lain sebagainya pada kondisi berat seperti itu. Karena reseptornya tadi tidak hanya di saluran nafas, tapi juga di saluran lain. Termasuk pasien-pasien dengan hipertensi, ketika dia nanti kena, dia akan tensinya menjadi sulit dikendalikan. Semakin seperti oke. itu. Ya, nah virus yang baru ini kenapa dia kok berbahaya? Masyarakat kenapa harus menganggap ini suatu penyakit yang serius? Pertama tadi saya sebutkan tidak ada imunitas. Yang kedua, dia penyakit saluran nafas itu permasalahannya dia cepat sekali menular. Jadi menular melalui yang saat ini pada kondisi umum ya, tidak di rumah sakit, dia menular lewat droplet dan kontak. Artinya dia menular melalui percikan yang keluar dari saluran nafas secara langsung. Misalnya saya batuk di depan Anda sedang ngobrol dengan saya dengan jarak yang dekat setengah meter misalnya. Ketika saya batuk, Anda menghirup napas, langsung terhirup, itu langsung. Yang tidak langsung, misalnya saya batuk, di depan saya ada komputer misalnya, saya sedang mengerjakan pasien, saya batuk-batuk, nggak pakai masker nih. Percikan dari mulut saya tuh nempel di keyboard. Kemudian saya pergi, perawatnya datang nggak pakai sarung tangan, dia ngetik-ngetik di keyboard yang sama, kemudian dia pegang-pegang hidung, pegang-pegang mulut, terhirup. Nah itu penularan tidak langsung lewat benda yang terkontaminasi. Kalau pada penyakit kita ada istilah namanya R0. R0 itu namanya Basic Reproduction Number. Ya, kalau nanti baca-baca di berita kadang suka ada R0-nya tuh. R0-nya SARS-CoV-2 itu 2-3. Artinya apa? Artinya misalkan saya sakit misalnya, positif ya. Jadi selama saya positif dan infeksius, saya menularkan kepada 2 atau 3 orang selama saya sakit itu. Jadi itu namanya basic reproduction number. Jadi setiap orang yang sakit dia punya potensi menularkan kepada 2 atau 3 orang. Jadi hitungannya multiplikasinya seperti itu. Itu udah pasti, Dok? Iya, dari penelitian sekarang, dari data yang sudah masuk antara 2 sampai 3,5. Oh my God. Nah, penyakit-penyakit yang seperti ini, walaupun orang bilang, nggak apa-apa itu, angka kematiannya kan rendah, 3%. Ya, kalau 3% yang kena 100 orang meninggal 3. Nah, ini kan tadi, 1 orang bisa menularin 3. Misalnya yang kena 1 juta, dari 3% dari 1 juta berapa? 30.000 ya? Nah gitu. Makanya kenapa harus hati-hati, walaupun ini CFR-nya atau case fatality rate, artinya dari yang sakit berapa yang meninggal itu kecil, 3%. Tapi jumlah yang sakitnya tinggi, jadi yang meninggal menjadi banyak. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada yang bilang, ini kan penyakit ringan, angka kematiannya 3%. Dia satu bagian dia benar memang CFR-nya ada, tapi di bagian yang lain dia lupa yang kena itu banyak. Ya, faktor pengalinya tuh banyak. Kalau cuma 100 orang oke lah 3 orang meninggal, walaupun nggak oke juga ya sebenarnya, meninggal kan kita hindari ya. Iya. Tapi cuma 3 orang misalnya. Kadang ada yang membandingkan, itu loh ada penyakit lain misalnya angka kematiannya lebih tinggi, CFR-nya 10%, 10 dari 100 orang meninggal, itu lebih bahaya. Lebih bahaya dalam hal virulensi, tapi jumlah serangannya mungkin dia yang sakit hanya 200 orang gitu. Dalam 1 bulan yang sakit 200 orang nggak terlalu besar. Nggak, COVID kan yang kita tahu angka sekarang itu jangan kita terkecoh. Jadi yang angka yang ditampilkan itu adalah angka kasus yang terkonfirmasi atau kasus yang di PDP-kan karena dia datang ke fasilitas rumah sakit. Artinya pasien-pasien yang ringan yang tidak ada gejala tapi dia positif di luar rumah sakit itu tidak ketahuan karena tidak kita tes. Makanya ada istilah dalam epidemiologi, kebetulan saya epidemiolog juga, itu ada istilah tip of the iceberg.
Jadi ujung dari iceberg, tahu ya, pernah lihat ya? Oke, Iceberg oke. itu Iya, seperti kapal Titanic menabrak esnya kecil, Hmm. tapi sebenarnya di bawahnya tuh besar Besar sekali banget. gunung esnya. Nah itu namanya fenomena tip of the iceberg. Nah yang kita hadapi kemungkinan besar di Indonesia itu tip of the iceberg. Beberapa epidemiolog sepakat bahwa itu mungkin tip of the iceberg. Konsekuensinya kalau itu 4.000 yang kita dapat, kalau itu benar tip of the iceberg, berarti dikalikan faktor sekitar 8-10. Itu yang standar yang kita pakai biasanya dari epidemiolog seperti itu. Jadi kalau misalnya ketangkep 4.000 ya, jadi yang kita estimasikan kasus real di lapangan itu 4.000 dikali 8. Jadi sekitar 30 ribuan gitu ya. Itu estimasi kasarnya dari, kalau itu hipotesisnya dari suatu tip of the iceberg itu benar gitu. Kenapa kok mengarah ke sana ahli epidemiologi? Karena keterbatasan dari kemampuan diagnosis kita. Kalau teman-teman membaca itu di Korea Selatan itu ada masif testing ya. Masif ya. Iya. Ya, artinya dia menjangkau ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang yang di sana sebanyak mungkin untuk menangkap kasus-kasus ringan. Karena kasus ringan ini yang nanti akan menjadi masalah. Dia di jalan-jalan kita nggak tahu ya. Dia nggak demam, dia nggak batuk, dia nggak bersin, dia nggak sesek. Jualan seperti biasa, kita ngomong di depan dia, kita nggak tahu padahal dia positif. Nah itu yang menularkan. Nah ini yang kita perlu edukasi ke masyarakat, tapi tidak boleh menimbulkan ketakutan. Jadi kita edukasi bahwa penyakit ini serius, karena tadi yang saya sebutkan dari epidemiologi, dari klinisnya juga serius. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nanti mungkin Dokter Atri bisa melengkapi saya untuk langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai masyarakat seperti apa gitu. Boleh langsung kali ya Bu Dokter Atri, langkah-langkahnya seperti apa yang harus dilakukan sama teman-teman nih yang ngedengerin kita, kira-kira Betul. seperti apa? Seperti yang tadi udah diterangkan oleh Dokter Yayat ya. Jadi kita harus tahu dulu metode transmisi dari penyakit ini. Seperti anjuran dari pemerintah sekarang, baik yang sehat maupun yang sakit itu harus menggunakan masker ya. Kalau masker medis lebih baik kita utamakan kegunaannya untuk petugas medis karena ini memang pandemi. Keterbatasan dari suplai masker medis juga. Tapi soal masker, apakah dengan masker kain itu udah cukup? Kan sekarang juga banyak perbedaan pendapat ya antara masker medis dan masker kain. Nah orang banyak yang juga khawatir, emang masker kain bisa cukup aman? Kayak gitu gimana tuh Bu Dokter? Ada beberapa yang melakukan penelitian, bisa saja mengcover. Kalau yang namanya seperti itu pasti nggak bisa 100% tercover, bahkan masker medis pun tetap aja kemungkinan mengcovernya sekitar 90% ya. Paling aman dari semua itu adalah kita stay at home, nggak usah kemana-mana. Nah pada saat kita memang diharuskan keluar, masyarakat yang tidak bisa memiliki akses untuk menggunakan masker medis, masker kain itu bisa memproteksi sekitar 70%-an. 70-80%. Dan sambil mengupayakan menggunakan masker, kita juga harus menjaga jarak dengan orang lebih dari 1-2 meter. Jadi kalau dia batuk atau bersin, paling tidak dropletnya itu tidak mengenai kita. Dan pada saat kita memegang barang-barang di luar rumah, itu kita harus sering cuci tangan. Dan kalau misalnya kita berada di fasilitas yang ada air mengalir dan sabun, itu cukup. Jadi tidak perlu borong hand sanitizer. Kalau memang kita memiliki hand sanitizer nggak apa-apa, digunakan terus. Dan pada saat kita berada di luar rumah itu jangan memegang mulut, hidung, mata, kucek-kucek, karena tanpa kita sadari kita mungkin memegang droplet dan kita akan mengkontaminasi diri kita sendiri dengan droplet tersebut. Itu untuk yang kalau kita keluar rumah ya. Dan kemudian pada saat kita selesai keluar dari rumah, kita anggap tubuh kita itu sudah terkontaminasi nih. Jadi begitu masuk ke rumah, ya hal yang kita langsung tuju adalah kamar mandi. Kita harus langsung buka baju, buka kemudian cuci tangan, cuci kaki, kalau perlu mandi dan keramas. Dan setelah itu baru kita berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Karena terkadang kita kalau pulang ke rumah kan kita duduk dulu, nyadar dulu, istirahat dulu ya. Nah, droplet yang ada, kemungkinan droplet yang kita bawa ke lingkungan rumah, itu mungkin nanti bisa menempel ke
lingkungan rumah tangga kita. Jangan sampai kita mengkontaminasi diri kita dengan virus yang sebetulnya kalau di luar tubuh itu akan mati. Kita jangan sampai jadi inangnya. Makanya kalau kita memegang berat itu ya sering cuci tangan, jangan sentuh muka, jangan kucek-kucek mata, begitu. Nyampe rumah, kita bersihkan semua kontaminasi itu dengan langsung ganti baju, barang-barang yang kita bawa dari luar itu dibersihkan dan kita cuci tangan, cuci kaki, mandi. Ya itulah mengapa salah satu yang pentingnya adalah penyemprotan disinfektan itu ya Bu Dokter ya. Kalau barang-barang yang kita barang-barang yang kita bawa ke lingkungan rumah tangga ya, boleh disemprot disinfektan atau kita bersihkan dengan sabun, itu juga boleh. Ngepodcast ikut lawan Corona. Di rumah aja yuk. Jaga jarak, Rajin-rajin cuci tangan, jaga makanan dan kesehatan. Ini tadi aku sempat dengar Dokter Yayat menjelaskan sedikit tentang tes masif, tes massal gitu-gitu. Nah, beberapa waktu lalu nih aku sempat banyak baca nih Dok, tersebar tuh di mana-mana tes free. Sebetulnya sebaiknya kita ikutan tes tersebut atau gimana? Aku sih mikirnya ya nggak tahu ya. Saya orang awam, ngeri kalau pada saat kita berkerumun tes, ketemu banyak orang tuh di situ, banyak orang juga yang mau tes gitu, terus tiba-tiba kita amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, tertular lah di situ. Nah, sebetulnya dari ada saran nggak sih atau masukan dari Bu Dokter sama Pak Dokter nih, kalau ada tawaran untuk tes kayak gitu sebaiknya kita mendingan ikut aja atau gimana? Mungkin dari Dokter Yayat dulu, nanti saya nambahin. Oke, jadi pemeriksaan tes untuk SARS-CoV-2 ini ada dua ya. Yang pertama tes untuk screening yang dia menggunakan antibody base ataupun antigen base. Yang kedua untuk konfirmatori. Konfirmatori itu kita menggunakan mesin PCR namanya ya. Nah, yang ada disediakan biasanya di kantor-kantor itu tes screening. Dan yang untuk ada di Indonesia setahu saya saat ini masih yang antibody based. Artinya dia mendeteksi kadar antibody kita yang ada di dalam tubuh saat itu. Nah, secara alami perjalanan dari penyakit itu ketika virus masuk, dia akan mengalami kondisi namanya masa inkubasi ya. Masa inkubasi itu virus sudah di dalam tubuh manusia tetapi belum memunculkan gejala klinis. Artinya pasiennya belum demam, belum ada batuk, belum ada sesek atau nyeri tenggorok, belum ada. Nah, itu masa inkubasinya itu antara 1 atau 2 hari sampai dengan 14 hari. Walaupun beberapa pasien muncul juga setelah 14 hari juga ada. Nah, pada masa inkubasi ini di awal-awal antibody itu ada dua ya, namanya IgM, itu antibody fase akut. Dia biasanya munculnya pada saat awal, kemudian disusul yang kedua IgG, imunoglobulin G, itu muncul setelah IgM dan dia bertahan lebih lama. Jadi ketika dia awal-awal hari pertama kedua dia ada gejala, kemudian kita periksa, itu belum tentu antibodinya cukup untuk menimbulkan hasil positif pada pemeriksaan tadi yang antibody base yang kita gunakan dari serum, dari darah ya. Jadi makanya ketika Anda diperiksa, misalnya kita diperiksa saat ini negatif dari antibody, kita tidak bisa bilang bahwa Anda 100% tidak terinfeksi SARS-CoV-2 karena mungkin saat itu masih pada fase awal sehingga antibodinya waktu itu belum cukup atau belum adekuat untuk menimbulkan hasil positif pada alat yang digunakan. Karena umumnya antibodi itu mencapai titer yang atau jumlah yang cukup untuk menimbulkan hasil positif itu setelah
5 atau 7 hari dari munculnya gejala tadi. Jadi ketika Anda diperiksa hasilnya negatif, yang dilakukan itu kita cek lagi faktor risikonya ada atau tidak. Kalau faktor risikonya tidak ada mengarah ke sana, ya oke, tidak ada masalah. Tapi ketika itu ada, harus diulang kembali 7 hari kemudian. Nah, itu yang ada di kita itu pemeriksaannya antibody base seperti itu. Berbeda dengan yang di Korea. Yang di Korea Selatan itu antigen base. Jadi makanya di Korea Selatan itu diambilnya dari hidung sama dari tenggorokan. Bukan dari darah, karena dia mencari antigen. Antigen itu bagian dari virus atau virusnya itu udah bisa memicu hasil positif kalau itu ada. Jadi dia sebenarnya lebih secara fungsi dia lebih baik daripada yang antibody, karena dia mencari antigennya, mencari virus atau bagian-bagian virusnya, bukan antibody yang muncul. Nah, menurut Pak Dokter, apa sih yang menyebabkan Indonesia tidak mungkin melakukan hal yang sama seperti di Korea, Pak Dokter? Sebenarnya ini pertanyaan ke pemerintah ya. Kalau saya sendiri mungkin tidak ada jawaban pasti, tapi yang jelas untuk pemeriksaan seperti itu memang dari sisi pelaksanaan teknisnya agak sedikit berbeda, lebih memerlukan keahlian karena dia mengambil sampel melalui hidung ya, melalui hidung sama tenggorok itu lebih sulit daripada hanya menggunakan darah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi alat dia lebih mahal. Saya lanjutkan sedikit boleh? Boleh, silakan. Jika tadi yang hasilnya yang antibody yang kita punya itu positif, itu juga tidak kita bisa langsung bilang itu positif COVID. Kan jadi orang jadi sementara kalau hasil tes screening saya positif, saya pasti positif. Oh tidak. Memang kemungkinannya positif, tetapi ada kondisi di mana itu yang pertama dia terjadi reaksi silang. Reaksi silang itu mungkin oleh virus yang lain, tapi yang memiliki sifat yang hampir sama, sehingga ketika terdeteksi antibodinya dia mirip gitu ya. Yang kedua, karena dia pernah infeksi oleh keluarga corona di waktu lampau yang memicu ada kekebalan. Jadi seolah-olah itu kekebalan terhadap SARS-CoV-2 gitu, ditangkapnya seperti itu oleh alatnya. Jadi kalau itu positif, yang dilakukan adalah dilakukan pengambilan sampel dari hidung atau dari tenggorok untuk diperiksa ke PCR tadi yang pakai mesin khusus itu, yang sekarang nanti mau dilebarkan ya. Dulu kan hanya di beberapa center besar, sekarang mau dilebarkan sampai ke provinsi semuanya bisa kan gitu. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada dia positif pasti positif, ya enggak. Ya kemungkinan dia positif, tapi kemungkinan dia negatifnya ada tadi berdasarkan reaksi silang dengan virus lain atau dia past infection atau infeksi yang sudah lalu. Seperti itu. Ada yang perlu ditambahkan, Mbak Ratri? Jadi satu, kita memang harus melakukan isolasi diri kita supaya tidak tertular oleh orang lain, ataupun kita ternyata kalau seandainya memang merupakan karier dari virus ini, tidak menularkan ke orang lain. Nah ini yang agak sulit karena implikasinya kan yang kita tahu sendiri ya, di masyarakat itu kan tidak seperti yang kita harapkan. Karena apa? Karena mereka keluar untuk kepentingan ekonomi ya. Iya betul. Artinya mereka bekerja di sektor informal, sektor yang tidak secure dari sisi pendapatan. Artinya dia kerja hari ini ya untuk makan hari ini dan besok kan gitu. Tidak seperti yang ya itu mungkin untuk makan tahun ini dan tahun besok jenengan ya. Jadi artinya pada komunitas seperti ini memang kegiatan untuk stay at home ini menjadi suatu dilema. Nah sebenarnya hal seperti ini di dalam undang-undang kita punya undang-undang wabah ya, dan undang-undang kekarantinaan itu di situ disebutkan ketika terjadi suatu kondisi wabah dan diperlukan tindakan karantina atau kekarantinaan yang membatasi pergerakan orang per orang, maka adalah tugas dari pemerintah untuk melakukan penyediaan kebutuhan pokok. Jadi sebenarnya yang kita tunggu sekarang ini adalah tadi pemenuhan dari kebutuhan pokok hal-hal itu tadi. Karena kalau itu tidak terpenuhi maka mustahil orang untuk akan diam di rumah kegiatan pembatasan ini. Iya, yang kedua dari masyarakat mungkin yang mampu dia
membantu. Saatnya kita menunjukkan ke setiap kawanan sosial. Kalau menunggu pemerintah mungkin mereka butuh birokrasi ya, tahu sendiri ya. Iya, betul. Untuk bisa turun ke lapangan butuh berapa hari kan gitu. Tapi kalau dari kita, tetangga kita yang ini kan cuma jaraknya berapa menit sih kan gitu, bisa lebih cepat. Selebriti sebetulnya udah banyak ya yang melakukan pembagian makanan ke orang-orang sekitar gitu. Dan mudah-mudahan itu dilakukan dengan dengan tata cara yang cukup aman ya, Dok ya. Pemberian dengan pengumpulan massa itu menjadi sesuatu yang kontradiksi. Jadi kan ada yang pemberian kayak harus mengumpulkan di suatu tempat gitu ya. Apalagi nanti orang kita cenderung berebut misalnya ya. Jadinya physical distancing yang 2 meter tadi menjadi sulit kan gitu. Makanya disarankan pembagiannya ya lebih door baik to door. yang door to door gitu ya. Yeah. Makanya yang digerakkan adalah membantu tetangga, karena tetangga kan dekat ya, jadi bisa door to door. Dan itu sifatnya harus continue selama masa itu diterapkan. Beras 10 kilo kuat berapa hari sih kalau anaknya 5 atau anaknya 4 kan gitu kan, berhitungnya realistis seperti itu. Jadi pemerintah maupun masyarakat kita siap bahwa pandemi ini cukup lama. Karena pandemi itu gelombang-gelombang ya. Contoh H1N1 ya tahun 2009, ingat ya? Iya. Itu dinyatakan mulai sampai selesai itu 1 tahun 4 bulan. Nah ini yang untuk prediksi ini kan juga 1 tahun lebih toh. Nah, termasuk vaksinnya Bill Gates sendiri juga vaksinnya secara realistis mungkin sekitar 1 tahun lebih, tapi dia lagi mencoba mempercepat supaya kandidat vaksinnya itu bisa tersedia sebelum 1 tahun. Ada satu lagi nih Dok, kebiasaan yang tadi itu sempat Robi sama Nisa bahas. Salah satunya kan untuk meningkatkan imunitas tubuh itu adalah berjemur, Dok. Berjemur di pagi. Nah ini tuh sebenarnya apakah memiliki pengaruh yang besar? Kalau misalnya emang iya, itu jamnya tuh sebenarnya jam berapa, Dok? Atau tidak tergantung jam atau tergantung sinar mataharinya? Nah ini Dokter Atri kayaknya lebih menguasai nih Dokter Atri. Sinyalnya agak putus-putus. Aku ulang ya. Jadi kapan sebaiknya kita berjemur? Iya, Dok. Jadi memang anjuran untuk meningkatkan daya tahan tubuh di era COVID seperti ini. Kalau imunitas kita turun kan lebih gampang terinfeksi ya. Dengan cara ya tidur cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian mengkonsumsi vitamin bisa dari buah, sayur atau suplemen ya. Dan dengan berjemur kita juga bisa meningkatkan pembentukan vitamin D3 di dalam tubuh kita ya. Dan saya dengar kalau di media sosial itu memang terdapat 2 versi ya, ada yang di atas jam 10, ada yang mengatakan di bawah jam 10. Jadi memang Indonesia yang berada di garis khatulistiwa mempunyai UV yang tinggi setiap harinya. Ada yang UV index-nya itu kalau jam 7.30 itu 2, jam 8 itu 3, kemudian jam 9.26 itu 7,4, kemudian 9.41 8,5 dan di atas jam 10 9,9. Nah, kalau dia UV index di bawah 3 itu sangat aman. Kemudian UV 3 sampai 5 mulai di atas 5 itu dikategorikan berbahaya, dan UV index di atas 7 itu dikategorikan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia beresiko untuk sunburn, dermatitis fotokontak, dan bisa juga bisa mencetuskan kanker ya, meskipun kanker itu sebetulnya multifaktorial ya, nggak bisa hanya dari paparan sinar UV. Jadi idealnya memang kita memilih di mana UV index-nya itu di bawah paling nggak di bawah 3 ya, atau paling nggak di bawah 7, itu biasanya dari jam 7:30 sampai jam 9:30, atau kalau untuk sore ya sekitar jam 3 sampai jam 4. Oke, dokter, tadi aku sedikit simpulkan ya, tadi agak kepotong-potong. Jadi UV index yang aman itu antara 2 sampai 3 itu aman banget. Terus 3 sampai di 7 itu
masih oke, lalu di atas itu mulai agak berbahaya gitu ya dok? Idealnya jam 7:30 sampai jam 9:30 atau sore jam 3 sampai jam 4. 4 sore itu idealnya. Oke, kita udah dapat jawaban ya Ruby ya tentang berjemur ya. Ya. Ini bentar lagi nih akan musim mudik, ya kan? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya setelah Ramadan biasanya Lebaran orang-orang pada mudik ke kampung halaman. Nah, pemerintah menurut saya agak tidak tegas menentukan boleh mudik atau enggak. Jadi mereka hanya menyampaikan disarankan untuk tidak mudik. Nah, sebetulnya dari sisi kesehatan, kenapa sih mudik itu berbahaya dan maksudnya aduh ayo tahan dulu gitu. Gimana dokter? Jadi mudik ini menjadi suatu hal yang menjadi perhatian. Kenapa? Karena mudik itu biasanya dari kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Bandung, Tangerang gitu ya, yang notabene saat ini menjadi lokasi-lokasi epicenter atau daerah hot zone ya, daerah-daerah merah, karena di sana kasusnya banyak sekali. Artinya ditakutkan bahwa OTG atau orang tanpa gejala yang sebenarnya dia sakit tapi tanpa gejala, kemudian dia pulang, karena umumnya pekerja migran ini kan masih muda-muda ya, orang-orang yang masih muda-muda ya, artinya dia kondisi tubuhnya itu masih cukup baik dalam hal untuk merespon terhadap virusnya. Jadi dia kadang gejalanya ringan atau tanpa gejala, bahkan ketika dia pulang ya kan ketemu orang tuanya, ketemu saudaranya mungkin yang ada sakit tadi saya sebutkan dan menulari kan gitu. Walaupun dia tidak bergejala, tapi mungkin di orang tuanya dia akan menjadi berat, di saudaranya yang ada sakit darah tinggi, jantung, ginjal menjadi berat seperti itu, dan akan menimbulkan penularan di daerah yang sebelumnya sebenarnya belum ada yang tertular. Misalnya dia pulang ke daerah kampung mana gitu ya, di kaki gunung misalnya. Jadi hal-hal seperti ini yang dihindari. Nah, hal ini sebenarnya peran dari pemerintah pusat maupun daerah harus bersinergi. Jadi tidak boleh ada kontradiksi kebijakan, yang di sini melarang, yang di sini memperbolehkan. Jadi muncul kebingungan di dalam masyarakat. Ini sebenarnya yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana. Jadi prinsipnya pergerakan masyarakat dari daerah hot zone tadi, daerah yang banyak kasus ke daerah yang minim kasus atau belum ada kasus, ini menimbulkan pergerakan dari penyakit dari daerah yang sudah terinfeksi menjadi ke daerah belum terinfeksi, sehingga nanti menyebar itu. Jadi yang ditakutkan kan seperti itu. Nah, yang menjadi perlu pemikiran bahwa ada dari sebagian mereka yang mudik itu bukan hanya karena Lebaran, tapi karena tindakan PSBB tadi membuat dia tidak bisa mencari nafkah di kota besar. Misalnya di PHK, yang banyak kan di PHK, jualan nggak laku harus pulang. Seperti kemarin kasus di Wonogiri kan ya, Wonogiri pulang berbis-bis itu kan ya, tanpa bisa dicegah karena mereka bilang saya di sana tidak bekerja, tidak bisa makan. Nah, tindakan seperti ini tadi saya sebutkan di awal bahwa adalah tugas dari pemerintah sesuai amanat dari undang-undang untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan, dan juga tugas dari kita bersama tadi kesetiakawanan sosial tadi gitu. Jadi orang itu kenapa dia keluar? Nggak boleh keluar, pokoknya kamu nggak boleh keluar. Ternyata dia kan nggak punya makanan di rumah. Kalau nggak keluar dia nggak makan kan gitu. Jadi dipikirnya sesuatu yang holistik. Jadi tidak pokoknya tanggung jawab Kementerian Kesehatan lah inilah. Pokoknya kalau ada gagal Kementerian Kesehatan atau orang-orang kesehatan, dokter dan perawat yang gagal, kan tidak bisa seperti itu. Kita itu istilahnya dihilir ya. Di hulunya tadi kan ya karena faktor ekonomi, karena faktor sosial, faktor budaya juga, kultur pulang kan gitu. Akibatnya kalau yang sakit masuk di kami kan dihilir ya, dihilir di bawah ya gitu. Kalau di atasnya hulunya tidak diatasi, yang hilir yang nanti akan kelabakan. Ya. Kita posisi bed kita berapa sih, ICU kita berapa sih dengan nanti kasusnya misalnya puluhan ribu yang datang ke kita gitu ya.
Oke, ini ada satu pertanyaan nih dok, boleh dokter Ratri, boleh dokter Yayat yang jawab. Jadi gue tuh agak penasaran dan sedikit kesal sebenarnya dengan beberapa hal yang terjadi di beberapa daerah di tanah air gitu. Mungkin ini juga karena informasi yang mereka dapatkan tidak valid, atau mungkin juga kayak bisa bilang tadi ada kayak egoisan tersendiri gitu. Ini mengenai pasien yang sudah meninggal yang ditolak warga untuk dimakamkan di tempatnya. Bahkan bukan cuma warga biasa, perawat atau tenaga medis pun yang sudah berjasa pun ditolak gitu. Ini gimana sih dok sebenarnya gitu. Jadi maksudnya tuh apakah yang mereka takutkan ini kan yang sudah meninggal pun menyebarkan virusnya. Kalau dalam pikiran saya ya, yang ada di pikiran mereka, sedangkan sebenarnya itu sudah ada standarnya kan. Pendapat dokter sendiri mengenai hal ini itu gimana? Mungkin saya jawab sedikit dulu, nanti dokter Ratri yang melengkapi ya. Siap. Jadi pada pasien-pasien dengan penyakit menular itu memang secara umum ya, penyakit menular secara umum itu ada tata laksana khusus di unit pulasara jenazah. Yang kita kalau awam tahunya kamar jenazah ya. Sebenarnya itu tidak hanya kamar jenazah tapi unit pulasara jenazah. Ya, pemulasaraan itu artinya proses yang dilakukan mulai dari jenazah itu diterima dari ruangan sampai jenazah itu siap atau aman untuk dibawa pulang atau dimakamkan. Nah, pasien-pasien dengan kondisi infeksi tertentu terutama yang ada potensi menular, itu memang ada penata laksanaan khusus di unit pulasara ini sebelum pasien itu siap untuk tadi langsung dimakamkan atau dibawa pulang untuk keluarga dimakamkan di rumah dengan catatan nanti keluarganya diedukasi gitu ya. Nah, khusus untuk pasien-pasien yang dengan penyakit seperti COVID ini memang ada perlakuan yang lebih ekstra hati-hati ya, karena apa? Karena penyakit ini kan tadi ya, dia punya kecenderungan untuk gampang sekali menular ya. Nah, untuk pada pasien yang meninggal, kan kita akan takutkan kan dari leleran hidungnya misalnya atau dari leleran mulutnya misalnya masih ada virus yang mampu bertahan beberapa saat, kan kita tidak pernah tahu ya. Nah, makanya dilakukan tindakan memandikan, itu pun ada proses-prosesnya. Sebelum dimandikan dia dilap dengan cairan desinfektan, kemudian dimandikan dengan air, kemudian dilap lagi, baru dibungkus plastik, di luarnya ada bungkusan lagi. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa jenazah yang tadi ditata laksana di unit pulasara rumah sakit ini dalam kondisi yang minimal menularkan. Minimal ya, artinya kemungkinan besar tidak menularkan lagi karena sudah ditata laksana dengan SOP khusus ya. Bahkan dipakai petinya pun disemprot juga kan ya. Lihat ya, petinya juga disemprot, petugasnya juga memakai APD yang baik gitu ya. Nah, seharusnya ya tidak perlu terjadi kecemasan karena itu sudah SOP yang diacu internasional dari WHO ya. Jadi masyarakatnya kan tidak ikut megang. Betul tidak? Yang memakamkan kan betul, dan pasiennya kan langsung dimakamkan oleh tim dari rumah sakit, bukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat sebenarnya tidak ada kontak dengan jenazah, betul nggak? Tidak ada kontak dengan peti pun tidak. Nah, ketika dia sudah dimakamkan, ya selesai. Ada yang bilang nanti masuk lewat air, masuk lewat tanah. Wah, itu sejauh yang saya tahu, sejauh yang pendidikan yang saya terima itu tidak seperti itu. Jadi ketika sudah dilakukan pengamanan dengan SOP penanganan jenazah yang sifatnya sudah internasional itu, maka dianggap jenazah itu sudah aman. Tetapi kalau sudah aman itu boleh pegang dong? Oh tidak. Kan tadi tetap ada risiko walaupun sangat kecil kan gitu. Jadi makanya dari pihak keluarga itu biasanya secara umum tidak boleh diperkenankan ikut megang. Kalaupun memaksa, maka dia harus dipakein APD seperti petugas yang lain. Penolakan ini kan sebenarnya kan karena mispersepsi tadi di masyarakat itu loh. Sebenarnya yang seperti itu harus menjadi sesuatu yang pertama keprihatinan ya. Rekan-rekan kita ini janganlah dijauhi ya, dikucilkan ataupun ketika meninggal janganlah ditolak jasadnya. Mereka ini orang yang di depan bertemu langsung dengan pasien, bisa jadi suatu saat orang itu menjadi pasien kita gitu ya. Jadi kalau memang ada yang gugur atau ada yang wafat, harusnya kita berikan penghormatan setinggi-tingginya. Betul. Kemudian jika memang seagama ya didoakan, kan seperti itu ya. Jadi bukan yang kejadian seperti kemarin, saya pikir sesuatu hal yang
yang patut disesalkan. Di sisi lain berarti PR-nya adalah bahwa edukasi yang dilakukan masih Minim. harus banyak ditingkatkan. Iya. Artinya di level grassroots seperti itu ternyata masih simpang siur seperti itu. Betul. Gitu. Sebenarnya mungkin kalau dari kita ya tergantung dari penggunaan bahasanya ya, karena untuk masyarakat umum yang mungkin bahasanya tidak bisa menggunakan bahasa medis ya, menggunakan bahasa yang disetarakan dengan arti medis itu, tetapi lebih mudah diterima gitu ya. Iya betul. Dan itu setiap edukasi yang dilakukan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, bukan untuk menakuti, karena konteksnya akan berbeda sekali. Tujuannya adalah membuat orang menjadi paham sehingga terjadi compliant atau kepatuhan terhadap pesan kesehatan yang disampaikan tadi. Dokter Ratri ada yang mau ditambahin? Jadi memang respon masyarakat menolak jenazah itu pada prinsipnya memang ketakutan ya atau kecemasan dari masyarakat mengenai metode penularan dari penyakit ini. Jadi mungkin pemikiran masyarakat itu bisa menular lewat air tanah, lewat udara, dan lewat yang lainnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Yayat tadi di depan, bahwa ini sebetulnya WHO pun sampai saat ini belum mengatakan bahwa ini adalah airborne disease kecuali dilakukan tindakan yang menimbulkan aerosol ya, tapi lebih ke arah droplet dan kontak baik langsung maupun tidak langsung ya. Jadi masyarakat itu seharusnya jangan terlalu takut dan melakukan stigma terhadap jenazah, terhadap tenaga medis, terhadap orang-orang yang mungkin bergejala ataupun orang-orang yang bahkan tidak memiliki resiko seperti itu, mungkin tanpa mereka sadari sebetulnya mereka telah kontak, harus melakukan isolasi mandiri atau stay at home, dan jangan melakukan stigma terhadap orang-orang yang tadi sudah disebutkan di depan, dengan harapan nanti orang tersebut akan menutupi karena takut dijauhi, dan kalau dia menutupi justru nanti bahaya, dia ya? tidak bisa melakukan berbahaya. Dia malah tidak bisa mengaku kepada orang-orang di sekitarnya, tidak bisa mengaku kepada tenaga medis, dan akhirnya dia tidak bisa melakukan isolasi atau melakukan tindakan preventif lainnya yang untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Jadi yang tadi disampaikan mengenai pasien karena ketakutannya, dia cenderung akan menutupi sesuatu yang sebenarnya penting atau crucial buat diagnosis kita ya. Contoh kejadian yang baru saja terjadi, mungkin nanti bisa di Google, kejadian di Purwodadi ya. Di Purwodadi, di RSUD Purwodadi Grobogan. Itu ada satu pasien yang dia datang ke rumah sakit, kemudian ditanya, di screening untuk COVID, dia ditanya dari luar negeri tidak ada, dari luar kota yang daerah-daerah terjangkit tidak ada, ditangani. Kemudian karena ada kecurigaan, dia mengalami gejalanya agak lama, kemudian ditanya lagi, akhirnya pada saat kalau saya tidak salah itu kunjungan kedua atau gimana, dia datang lagi diperiksa, hasilnya positif. Ternyata dia ada riwayat pulang dari luar negeri, dia tenaga kerja apa ya, TKI itu, tenaga kerja Indonesia di luar negeri di ya. luar negeri ya. Iya, dia baru pulang, kemudian dia juga ada riwayat dari luar kota, tapi dia tidak ngaku di awal. Jadi dia positif ternyata COVID. Nah sekarang ini tenaga kesehatan yang kontak dengan dia kan banyak sekali selama dia perawatan. Sedang dilacak ini semuanya dites, itu ada 70-an yang harus dites tuh karena ada kontak dengan dia. Jadi hal seperti ini yang sebenarnya yang kita takutkan, karena dari data teman-teman kita sendiri yang tertular kan, yang data sementara ya, itu tidak semuanya yang terkena itu menangani langsung pasien COVID. Jadi misalnya dokter THT, ada dokter gigi, itu kan kemungkinan besar dia tidak menangani langsung, tapi dia terkontak dengan pasien yang dia tangani datang sebagai sakit gigi, datang sebagai sakit THT, tapi kemudian ternyata dia COVID. Seperti itu. Jadi kepada masyarakat, kalau memang ada gejala, silakan datang ke rumah sakit. Kalau mengarah ke gejala COVID, datang ke rumah sakit yang sudah ditunjuk. Kemudian sampaikan informasi dengan sejelas-jelasnya, karena itu akan melindungi Anda, melindungi keluarga Anda, dan melindungi kami sebagai tenaga kesehatan. Jangan takut Anda didiagnosis COVID, karena kalau memang Anda menutupi kemudian ternyata COVID, misalkan diperbolehkan pulang karena dokternya tidak menyangka itu COVID karena informasinya tidak lengkap ya, atau ada yang tidak disampaikan, ternyata di rumah perburukan kan, malah
Anda sendiri yang dirugikan. Tapi kalau Anda menyampaikan kemudian dari kriterianya masuk, kan bisa ditata laksana tuh, dites macam-macam, kemudian diberi obat yang bisa mendukung lah, walaupun sementara obat untuk penyakit virusnya memang belum ada yang definit ya, tapi minimal ada obat-obat yang bisa membantu untuk memperbaiki kondisi tubuh seperti itu. Jadi sampaikan informasi tentang kesehatan Anda dengan sebenar-benarnya kepada nakes siapapun yang Anda datangi. Bahkan ketika Anda sakit gigi datang ke dokter gigi, ditanya misalnya dari mana, disampaikan saja dari mana. Oke. Informasinya sangat lengkap, banyak banget yang kita pelajari hari ini, yang kita tahu. Terutama buat Robi sama Nisa yang orang awam dalam hal ini. Terima kasih Dokter Ratri dan juga Dokter Yayat atas penjelasannya. Udah panjang banget. Mudah-mudahan. Terima kasih Nisa. Bosan kan ya? Enggak, Dok. Malah kita senang. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kayaknya masih kurang gitu. Banyak banget pastinya. Terakhir sebelum Robi sama Nisa closing, Pak Dokter Yayat sama Bu Dokter Ratri ada yang pengen disampaikan? Pesan saya terutama untuk teman-teman masyarakat. Yang pertama, patuhi apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda, lindungi semuanya yang ada di sekitar Anda, termasuk kami sebagai tenaga kesehatan ya, dengan melakukan tadi yang sudah disampaikan. Karena penyakit ini tidak bisa dilawan oleh hanya dokter saja, perawat saja, pemerintah saja, tapi harus bersama-sama. Tanpa ada gerakan masif dari masyarakat, tentu tidak ada gunanya. Kedepan ini mungkin kita akan menghadapi kondisi yang lebih berat dari hari ini, tapi saya yakin jika tadi hal-hal yang sudah direkomendasikan untuk dikerjakan, dapat dilakukan, insya Allah kita bersama-sama bisa flatten the curve atau melandaikan dari kurva epidemi. Dan tetap yang beragama Muslim berdoa, sholat, rajin, yang dari agama Kristiani juga sama, agama lain juga sama, karena apapun itu yang kita alami hari ini itu kan sudah menjadi ketetapan ya dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih ya sekali lagi ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter Yayat. Dokter Ratri ada yang mau ditambahkan? Sama seperti dengan Dokter Yayat, jika masyarakat memang ingin mencari tahu tentang penyakit ini, mungkin lebih banyak tidak hanya melalui media sosial, dan kalau menerima info dari media sosial harus disaring lagi dan cari informasi yang lebih terpercaya dari sumber-sumber yang pasti. Jangan langsung percaya medsos karena itu akan meningkatkan ketakutan, justru menimbulkan kita malah tidak melakukan kebiasaan yang baik ya. Kalau gitu terima kasih banyak. Semoga tetap sehat, Dok. Kita sama-sama mendoakan kita sehat sampai akhirnya pandemi ini berakhir. Amin. Tetap semangat, dokter. Melayani pasien-pasien. Ya. Amin. Terima kasih banyak, Dokter Yayat dan juga Dokter Ratri. Amin. Bye-bye, dokter. Bye-bye. Bye, dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Sampai bertemu lagi. Ya, itu dia obrolan kita tadi sama Ibu Dokter Ratri dan juga Bapak Dokter Yayat. Betul. Dan jadi banyak banget sih kesimpulannya, Nis. Ya, Di antaranya apa aja tuh, Robi? Yang pasti tuh yang standar lah ya, yang teman-teman harus tahu itu adalah harus pakai masker kalau keluar supaya tidak menyebarkan virusnya. Atau menjaga diri juga, terus cuci tangan, nggak mesti hand sanitizer, sabun juga udah cukup. Sabun dan air mengalir ya? Iya, sabun dan air mengalir, terus social distancing, jaraknya minimal lebih kurang 2 meter. Dan untuk berjemur nih, buat yang seneng banget berjemur, banyak banget soalnya teman-teman gue yang tiba-tiba seneng banget olahraga dan berjemur. Jadi tadi Dokter Ratri menjelaskan bahwa idealnya untuk di Indonesia berjemur itu baiknya di jam 7:30 pagi sampai jam 7:30. Di range itu ya, bukan harus berjemur selama 7:30 sampai 7:30, enggak. Tapi di range jam 7:30 sampai 9:30, cukup 15 menit aja.
ya, dan di jam 3 sore sampai jam 4 sore. Jadi gue kebetulan sempet download UV Index di handphone itu, bisa di iOS ataupun Android itu ada UV Index namanya. Tadi maksimal itu, paling maksimal banget itu di UV Index sampai 7 ya. 5 sampai 7 itu udah maksimal banget. 5 sampai 7. Sama please jangan mudik dulu ya. Kasihan orang tua kita. Kasihan juga saudara-saudara kita yang tadi ini loh, alhamdulillah loh di daerahnya Ibu Dr. Ratri di Pamengpeuk itu masih 0 ya yang positif COVID-19, dan mudah-mudahan 0 terus gitu loh angkanya. Jadi jangan dulu pulang kampung supaya kita tidak menularkan, karena kita nggak tahu kalau kita adalah carrier ya, atau orang tidak bergejala gitu. Sama yang kalau misalnya ada saudara atau siapapun itu yang meninggal ternyata positif karena COVID-19, juga tidak perlu takut, biarkan saja dikubur karena kan sudah dilakukan semuanya secara prosedur, asal kita tidak bersentuhan langsung dengan jenazah kan. Ya, semoga kita semua sehat. Yes, Robi. Amin. Ya, semoga wabah ini segera berakhir. Semua keadaan menjadi lebih baik. Kita sehat-sehat semua. Kita bisa ngumpul. Oke, kalau gitu Nisa pamit. Robi juga pamit. Sampai ketemu di tema yang seru berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.